Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman dengan NIM J03042010153 dari kelas Tek BP2 Prodi Tekom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang mengenai output forming logic design. Di mana output forming logic design ini merupakan sebuah rangkaian elektronik yang menggenerate sinyal kontrol yang merupakan output dari kontrol binary counter pada state mesin. Sebelumnya, kita sudah mengetahui ya tentang diagram, state diagram ini, dan juga ketika ada kondisi input ya di dalam sininya. Sedangkan di sini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai outputnya. Di mana ciri dari outputnya ini adalah seperti ini. Misalkan di state B, terdapat input R ya, dan outputnya ini adalah X, up SE, dan down DDSE. Sedangkan di C ini ada Z sama dengan down SB dan up DSB. Dan untuk D ini outputnya Y sama dengan up SE down DSE. Untuk perhitungannya, kita sama saja seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kita membuat tabel present state terlebih dahulu. Namun pada tabel present state ini terdapat modifikasi tambahan di mana kita mencantumkan outputnya, yaitu adalah X, Y, dan Z sesuai dengan alfabet atau abjad yang ada di dalam output ini. Kita lihat dulu untuk penentuan tabel present state-nya. Untuk state A ya, di sini ada present state 000, maka di sini terdapat input ya R. Apabila R-nya 1, maka dia akan ke present state ke state B, maksudnya ke 100 ya, 100. Apabila ke C, maka dia akan 001. Kemudian bisa kita lihat di bagian present state yang C, dia 001 ya. Inputnya dia ada S. S-nya sama dengan 1, dia akan ke 101. Apabila S-nya adalah 0, dia akan ke 010. Nah, di sini perbedaannya, dia mempunyai output, yaitu outputnya Z. Z sama dengan down SB dan up DSB. Kita catat di sini, ya, tulis di sini Z. Lalu kita ambil contoh lagi yang ada outputnya itu ya Y, yaitu di state D, yaitu 010. Nah, ini ya, state D 010. Ini dia mempunyai output yaitu adalah up SE dan down DSE. Lihat dari sini. Dan dia next state-nya adalah ke 000 ya. Dia looping ke 0 awal lagi. Nah, ini untuk yang saya kuningin ini adalah yang tidak ada ya. Maksudnya tidak ada variasi datanya. Lalu seperti biasa untuk menentukan tabel penyederhanaan kita gunakan key map. Namun sebelum itu kita lihat dulu ya. Di sini kan karena ada dua opsi, yaitu adalah 0, 1, 0, 0. Ini kita jadikan 1, di mana untuk penyederhanaannya kita lihat di sini yang bernilai 1 posisinya di mana? Posisinya adalah di nilainya 1. Dan kita lihat inputnya apa? Inputnya R. Maka ketika inputnya R dan posisi 1 ada di inputnya 1, maka R-nya R biasa. Namun kita lihat di yang DC ini, posisi input dia tetap di R ya. Di state A ini kan posisi inputnya R. Namun kita lihat nilai satunya ini berada ketika R-nya adalah 0. Maka untuk kesimpulannya adalah R aksen. Ya, sama seperti ini. Karena ini inputnya S, S-nya berada di 1, maka S-nya S biasa. Tapi kalau misalkan S, tapi satunya berada di ketika input S-nya 0, maka dia akan X aksen. Ini seperti pertemuan kemarin. Lalu setelah kita sudah mendapatkan nih ada RS 0 bintang 00 bintang bintang, langkah selanjutnya kita langsung sambungkan ke tabel key map atau kita susun di tabel key map untuk penyederhanaan untuk rangkaiannya. Di sini saya membuat sebuah tabel key map, sudah saya masukkan ya input nilainya. Mohon maaf. Nah ini RS 0 bintang 00 bintang bintang. Ya karena beda huruf itu tidak bisa disederhanakan digabungkan gitu, maka disederhanakan sendiri-sendiri. Untuk R ini penyederhanaannya berarti A aksen, B aksen, C aksen, R. Dan untuk yang S ini adalah A aksen, B aksen, CS. Sedangkan untuk yang DB dia hanya 1 ya. Karena sisanya 0 dan bintang, maka ya udah kita tarik kesimpulan untuk S aksennya aja, yaitu A aksen, B aksen, C, S aksen. Kemudian untuk yang DC kita lihat lagi di atas R aksen S 0 bintang 00 bintang bintang, kita masukkan ke dalam tabel key map dan kita lihat ya karena ini beda juga hurufnya maka tidak bisa disederhanakan berbarengan, maka kita sederhanakan sendiri-sendiri ya. Untuk R aksen ini berarti penyederhanaannya adalah A aksen, B aksen, C, R aksen, dan untuk yang S ini adalah A aksen, B aksen, CS. Seperti biasa, ketika kita sudah mendapatkan penyederhanaan dari tabel key map, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah rangkaiannya. Oke, di sini saya membuat rangkaian analognya saja ya. Untuk saya tidak membuat sebuah rangkaian PLD-nya yang menggunakan IC PLD. Di
Di sini saya hanya menggunakan rangkaian analog saja. Dan di sini di rangkaian analog ini menggunakan metode menggunakan label ya. Jadi di mana saya tidak menghubungkan kabel, tapi hanya menggunakan label. Jadi untuk label ini sesuaiin aja. Misalkan di sini input IC A, maka untuk Q-nya berarti A, Q bar-nya berarti A aksen. Dan untuk di logic probe-nya juga kita pasanginnya di X untuk X, A untuk A, seperti itu. Dan untuk di penyederhanaannya juga menyambungkan penyederhanaannya juga jadi agak lebih simple karena tidak banyak kabel, hanya menggunakan label ya seperti ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk penyederhanaan bawahnya dulu ya. Kita berbicara untuk X, Y, Z ini ntar aja. Kita untuk penyederhanaannya dulu. Seperti biasa kita sambungkan ya A aksen, B aksen, C aksen R ini dengan ICN dan juga A aksen, B aksen, CS ini juga dengan ICN. Dimana karena di sini ada penjumlahan maka kita harus menggunakan OR. Dan hasil dari penjumlahan ini atau DA ini kita masukkan ke dalam ICA. Begitu juga dengan B. Karena B ini hanya menggunakan satu penyederhanaan, A aksen, B aksen, C, S aksen tanpa ada penjumlahan, maka kita langsung saja menggunakan gerbang N tanpa menggunakan gerbang OR. Kemudian untuk IC-C karena ada penjumlahan juga ya di sini ya, A aksen, B aksen, C aksen, R aksen ditambah ya, ada penambahan atau penjumlahan di sini, maka wajib menggunakan IC OR. Ya di sini A aksen, B aksen, C aksen R, A aksen, B aksen, CS menggunakan IC OR. Maka dia akan masuk ke dalam IC-C. Nah, untuk X, Y, dan Z ini itu kita membuat IC sendiri ya di sini. Untuk clocknya nyambung ya antara IC yang bawah ini, IC ABC ini dengan X, Y, Z ini nyambung sama aja pakai clocknya. Cuman untuk penentu ini kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Jadi kita ambil contoh akan menghitung dulu untuk menghitung terlebih dahulu nilai yang X. Di sini saya diberikan modul oleh dosen pengajar saya, di mana di sini adalah penentunya ya, penentu untuk rangkaiannya. Di mana apabila up SE dan down DDSE, maka kita tinggal cari aja rangkaiannya. Misalkan kita yang X dulu ya nih, up SE down DDSE. Up SE down DDSE kita tinggal cari. Nah, ini ya, up SE down DDSE. Maka ini adalah rangkaiannya. Nah ya, dia harus memiliki clock IC 7474 dan N. Maka untuk kita lihat rangkaiannya untuk X ya ini ya. Ya, pakai gerbang N dan juga clock ya, kabel clock dan juga ada IC 7474. Lalu untuk N kan ini ada N ya. Lalu variasi data untuk N-nya atau input N-nya dari mana? Kita bisa lihat di sini contoh yang X ya, up SE down DDSE. Kita bisa lihat di sini bahwa present setnya ya. Kan ini ABC ya. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Nah, gitu cara bacanya ya. Berarti A, B aksen, C aksen ya. Untuk up SE down DDSE di X ini yaitu adalah A, B aksen, C aksen. Maka di sini di rangkaiannya kita tinggal tulis A, B aksen, C aksen. Lalu untuk yang bagian kedua, yang Y, up SE down DSE. Up SE down DSE. Up SE down DSE dia sama, tapi dia harus menggunakan clock, harus menggunakan not di clocknya. Itu. Oleh karena itu, kita tinggal pasangkan saja clocknya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Dia menggunakan N. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang Z, lalu kenapa ini Z hanya N aja, nggak pakai IC? Karena di sininya di ketentuannya hanya N aja. Ini apa ini yang Z? Coba kita lihat dulu terlebih dahulu. Untuk Z ini adalah down SB up DSB, down SB up DSB, down SB up DSE. Maaf, sebentar. Down SB up DSB. Ya seperti ini ya. Dia hanya menggunakan N saja gitu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita sambungkan ya output dari N ini ke dalam logic probe. Ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mengetesnya rangkaian ini jalan atau tidak? Jadi ketika nanti alurnya ini menginjak output, maka X atau Y atau Z ini akan bernilai 1. Ya, misalkan
di posisi present state-nya 100 misalkan ya. Di present state 100 atau di B, di state B, dia X-nya akan bernilai 1. Coba kita contohin aja ya. Berarti di sini apabila kita ingin ke B, maka R-nya 1, S-nya 0. Kita akan coba ya, R-nya 1, S-nya 0. Kita lihat. Sebelum itu clock-nya akan kita update terlebih dahulu. Kita lihat ya, X-nya harusnya jadi 0. X-nya harusnya jadi 1 karena dia menginjak 1. Kita coba. 0 0 1 0 1 ya. 1 juga ya. Karena dia outputnya X ya di sini ya, outputnya X. Maka ketika karena ini kan R-nya 1 ya, berarti kan alurnya ke sini. Berarti ketika R1 ke sini, untuk ABC-nya ini bernilai 1 0 0 1 0 0, maka karena di sini outputnya juga X SE DE SE, maka X ya posisinya X di sini, maka X-nya yang bernilai 1. Contoh yang lain misalkan kita akan ke C ya, berarti nanti yang akan 1 nilainya adalah yang Z. Misalkan contoh di sini kita langsung aja ya. Misalkan Z dengan kita satu-satu aja dulu. Misalkan Z dulu ya. Berarti ini R-nya 0, S-nya 1. R-nya 0, S-nya 1. Berarti nanti alurnya adalah ke 001, 101, 000 dan ada Z yang nyala. Kita coba. Z-nya akan nyala nih. Ya, Z-nya nyala kan 1 ya, bernilai 1. Z-nya akan bernilai 1 ya. Karena ketika menginjak di 001 bener ya. 001, nah pas Z-nya nyala juga. Kemudian apabila kita ingin ke Y, berarti R-nya 0, S-nya 0. Berarti di sini ada dua output nih, yang nyala Z dan Y. Mari kita coba ya. Berarti R-nya 0, S-nya 0 ya. R-nya 0, S-nya 0. 000, 001, 010, 000. Ini agak sedikit delay ya, tapi ininya bener ya. 001, Y-nya 1 karena dia menginjak di 010 ya, Y-nya 1 nih. 010 dia Y-nya 1, 000. Seperti itu. Maka untuk rangkaian dari output forming logic ini sudah sukses kita buat ya. Namun ini menggunakan metode tanpa menggunakan kabel, hanya menggunakan label. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penjelasan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.